got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dea Karisma Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini Dea akan menerangkan tentang buku yang berjudul Revolusi Timur Tengah. Buku ini yang berjudul Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah. Nah, buku ini mengupas tentang revolusi-revolusi yang terjadi pada negara-negara di kawasan Timur Tengah, mulai dari penyebab, pemicu, bahkan sampai jalannya revolusi-revolusi tersebut dikupas tuntas di sini. Ada revolusi dari Tunisia, Bahrain, Yaman, dan Libya. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu revolusi di Tunisia. Nah, revolusi di Tunisia bermula dari sebuah aksi self-information bakar diri. Seorang tukang sayur bernama Muhammad Bouazizi berumur 26 tahun. Bouazizi adalah seorang sarjana lulusan S1 yang melakukan bakar diri di kota Sidi Bouzid akibat tidak terima barang dagangannya disita oleh polisi. Selain itu juga dalam bentuk protes terhadap kepemimpinan Zine al-Abidin bin Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Aksi yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2010 itu menyulut semangat rakyat Tunisia yang merasa senasib dengannya. Konflik ini terjadi pada tanggal 17 Desember 2010. Oudet Bouhamaoui mengatakan dia meyakini bahwa dialog adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik secara damai. Keyakinan itu yang membuat Oudet dan 3 rekannya memediasi terbentuknya dialog nasional dalam penyelesaian konflik yang terkenal sebagai Revolusi Melati 2011. Transisi Tunisia menuju demokrasi pun berjalan dengan damai. Menurut Oudet, proses dialog yang dilakukan selama 3-4 tahun mampu meyakini pihak-pihak yang berkonflik untuk mendukung penyelesaian Revolusi Melati dengan cara damai. Pada tanggal 14 Januari 2011, Zine al-Abidin bin Ali menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Tunisia. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 2 yang menerangkan tentang revolusi di Mesir. Rakyat Mesir menurut Husni Mubarak untuk segala turun dari tahta kepresidenan. Pihak yang terlibat yakni rakyat Mesir dan Presiden Husni Mubarak. Puncak revolusi Mesir terjadi pada tanggal 25 Januari 2011. Rakyat Mesir menuntut Husni Mubarak untuk segera turun dari tahta kepresidenan karena dianggap tidak mampu lagi memimpin Mesir. Akhirnya, melalui jejaring sosial, ribuan rakyat Mesir berkumpul di alun-alun Tahrir, Kairo, untuk melakukan demonstrasi. Hal ini terjadi pada tanggal 25 Januari 2011. Pemerintah Mesir menutup segala akses komunikasi guna menghambat gerakan protes. Pada tanggal 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden kepada Omar Sulaiman. Akan tetapi tindakan Mubarak ini ditentang oleh rakyat dan pada akhirnya kekuasaan sementara akan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Nah, selanjutnya ada revolusi Aljazair. Aljazair sebelum revolusi. Pada akhir 2026, tingkat pengangguran sekitar 15,7%, di mana tingkat pengangguran berada di bawah usia 25 tahun sekitar 70%. Pada tahun 2025, selanjutnya ini ada penjelasan tentang revolusi Aljazair. Awal revolusi Aljazair
antara tahun 2010 hingga 2011 di Aljazair terjadi serangkaian protes terus-menerus. Sejak tanggal 28 Desember 2010 hingga saat ini, bagian aksi serupa protes Timur Tengah dan Afrika Utara. Penyebab utamanya protes yang terus-menerus ini adalah masalah pengangguran dan kurangnya perumahan, makanan, harga inflasi, korupsi, dan pembatasan kebebasan berbicara, dan kondisi hidup masyarakat yang miskin. Sementara protes lokal sudah biasa terjadi selama tahun-tahun sebelumnya, namun meluas pada Desember 2010. Nah, di bab selanjutnya ini ada revolusi negara Bahrain. Awal demonstrasi Bahrain yang dimulai pada Senin tanggal 14 Februari 2011 menuntut pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan perumahan baru. Mereka juga menuntut pemerintah menghentikan tawaran kewarganegaraan Bahrain untuk warga Sunni di seluruh Timur Tengah. Yang disebut demonstran adalah langkah pemerintah untuk mengimbangi umat Syiah yang mencakup 70% populasi Bahrain. Demonstran ini juga menuntut kebebasan tahanan politik pemerintahan kabinet dan pencopotan Perdana Menteri Sheikh Khalifa. Demonstran menganggap pemerintahan saat ini syarat budaya korupsi. Pada tanggal 14 Februari 2011, demonstrasi dimulai di Bahrain dan bentrokan terjadi hingga helikopter berputar-putar di atas kota Manama, di mana para demonstran telah berkumpul sejak sore. Tidak hanya itu, bahkan di salah satu daerah aparat mengirimkan dalam jumlah besar personil untuk menghadapi demonstran. Sekitar 14 orang terluka dan dalam bentrokan semalam, dan dengan aparat telah menggunakan udara mata dan peluru karet, memasang gas untuk membubarkan pengunjuk rasa di desa Syiah sebagian besar Nuwaidrat di negara Barat Daya. Nah, di bab selanjutnya ada revolusi di Libya. 200 orang penduduk Libya melakukan demonstrasi di depan markas polisi kota Benghazi. Penangkapan aktivis HAM bernama Fathi Terbil. Kronologi revolusi di Libya ini mulai pada malam hari tanggal 15 Februari 2011. Sekitar 200 orang penduduk Libya melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi. Kejadian tersebut disusul dengan penangkapan aktivis HAM bernama Fathil Terbi. Hal ini kemudian membuat kemarahan rakyat Libya memuncak, yang berujung dengan demonstrasi besar-besaran. Muammar Gaddafi menjawab tuntutan masyarakat Libya dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh tentara milik pemerintahan Libya sendiri maupun dengan membayar tentara bayaran. Konflik ini terjadi pada 15 Februari 2011. Pada tanggal 18 Maret 2011, dibentuklah koalisi negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. Intervensi di Libya ini mulai dengan adanya ketentuan mengenai no-fly zone atau zona larangan terbang sebagai awal dimulainya intervensi kemanusiaan di Libya. Pada tanggal 20 Agustus 2011, dilaporkan bahwa pihak oposisi telah berhasil menguasai kota sumber minyak di Brega. Perayaan kebebasan rakyat Libya dikumandangkan pada tanggal 22 Agustus 2011 bersama dengan jatuhnya kota Tripoli di tangan pihak oposisi. Akan tetapi Muammar Gaddafi menghilang dan tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari buku tersebut adalah konflik di Timur Tengah merupakan konflik yang terjadi
akibat ada keinginan dan dari rakyatnya untuk merubah pemerintahan di negara masing-masing. Selain keadaan ekonomi sebagai negara yang tidak baik, kediktatoran pemimpin negara juga menjadi pemicunya. Keberhasilan Tunisia dan Mesir berakibat negara-negara lain di Timur Tengah yang sudah memiliki bibit untuk revolusi menjadi tambah bersemangat untuk menjatuhkan pemerintahan. Di samping potensi kenaikan harga pangan dan minyak, dalam revolusi Timur Tengah akan mengganggu stabilitas pasar keuangan, khususnya aset-aset keuangan dan properti yang berdenominasi di Timur Tengah. Dengan demikian, bergejolak yang terjadi di Timur Tengah memang berdampak juga terhadap perekonomian dunia. Begitu juga Indonesia, pemerintahan harus mengambil langkah-langkah yang terkait dengan penanggulangan dan meminimalisasi dampak dari krisis di Timur Tengah. Sekian penjelasan saya perihal buku Revolusi Timur Tengah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.